termasuk yang Panjang dan Pontianak. Pontianak walaupun pakai tongkang, tapi tongkang 300 tius Pak. Jalan 2 servis baru. Panjang Singapura ada 6 nih Pak, satu lagi lupa dimasukin, Jakarta Malaysia, Jakarta Portland. Next. Nah ini kebanggaan kami lagi nih, IPC TPK. Ya, di saat pemerintah memaksa shipping line untuk mengakomodir atau untuk memenuhi kebutuhan ekspor dalam negeri ya. Ekspor dalam negeri tentunya yang UKM, UMK ya, unit kecil, apa namanya? Usaha kecil dan menengah ya. UMKM. M-nya hilang. Akibat supir sendiri dari Jakarta Bandung. UMKM ya. Dari MSC langsung memenuhi ya, kapal dari Irak Pak harusnya dia langsung ke China, ditarik mampir ke tempat kita. Ini kapal harusnya long haulage itu langsung lewat samudra ya. Kapal panjangnya 334 meter ya, di JCT ditolak, di kita langsung bisa. Saya bilang bisa, nggak lebih dari 10 menit langsung bilang bisa. Jadi dia bawa batu 2000 MT Pak, hampir 2000 MT, 40 feet untuk kebutuhan ekspor Indonesia. Kita handle Pak, ini membanggakan. Waktu baru saja ditanya Kementerian Perdagangan, Kadin, Kementerian Perhubungan untuk memenuhi MT. Ini salah satu contohnya, dia bawa 2000, sebelumnya udah 1500, dari 500, 700, 1000. Boleh dibilang di tempat kita hampir 10.000 MT untuk memenuhi ekspor Indonesia. Nah, apalagi tadi yang membanggakan, tadi sebelumnya udah dari Kaisolan yang Jakarta Gulf, ya termasuk yang kemarin. Sejak Pelindo 1, 2, 3, 4 merger, apa sih kreativitinya, apa sih positifnya? IPC TPK langsung melayani, ya melayani service direct tadi yang saya sampaikan. Karena Pak Luhut begitu kita tanggal 1 Oktober bergabung dari 1, 2, 3, 4 dia bilang, kurangi transit Jakarta, transit Singapura dan Malaysia. Perbanyak service direct. Yang mungkin Bapak Ibu tahu kalau mampir berarti ada kos tambahan. Ya udah mampir kos tambahan ditambah transit time atau waktu dari negara awal sampai negara tujuan hanya karena harus mampir Singapura dan Malaysia. Nah itu sudah bisa buktikan ya, yang di Asia maupun yang ke Middle East. Direct service ke Middle East. Nah ini MSC Tiansen sudah bilang dari Irak Pak, ya, bahwa MT-nya kosong banyak. Tadinya untuk China langsung ke Amerika, langsung dibelokkan ke Jakarta atau ke Indonesia. Ya peran IPC TPK sangat tinggi di sini karena bisa berting on arrival sesuai dengan keinginan daripada shipping line. Memang kontainer bukan punya IPC TPK, tapi kita turut support dalam melayani datangnya, orang bilang repo in MT untuk kebutuhan ekspor. Next. Nah ini rencana kerja kita ya ke depannya. Tadi sudah dibilang IPC TPK satu-satunya PT di bawah Pelindo yang memiliki lebih dari 1 terminal. Ya, di Tanjung Priok aja ada 5 terminal. Apa aja 009, Adiprusa, DHU, TO3 domestik, TO3 internasional, area terminal support kalau dimasukin. Jadi 5 di Priok, 5 di luar. Total 2,7. Ya, throughput tertinggi untuk PT Terminal Peti Kemas di bawah Pelindo ya IPC TPK. Ya, JCT aja hanya menghandle 2 juta ya. Paling tinggi 2,4 waktu tahun 2018. Nah, tahu. Pas terakhir saya 2018 2,4, habis itu drop, sekarang naik lagi 2 juta saja. Nah ini rencana kita terkait dengan transshipment. Maksudnya apa sih transshipment? Ya, kita nggak usah heboh-heboh sebagai super hub, ya. Tapi gampang aja, ntar sebentar lagi dari output dari Pontianak, Panjang, Palembang, Teluk Bayu, Jambi, atau Makassar atau wilayah timur itu akan mampir ke Jakarta, ke T3 domestik.
Ya, nanti kita treatment khusus Pak, selama ini treatmentnya nggak khusus. Bongkar di domestik, keluar masuk ke terminal 5 terminal internasional sebagai lokal kargo. Ya VGM-nya dihitung, biayanya masih sama dengan yang lokal kargo. Padahal itu transshipment. Tapi IPC TPK programnya dengan mitra ya tuh, yang baru-baru ini tentunya nggak perlu dirahasiakan lagi, meratus dengan meratus. Jadi kargo-kargo output dari Palembang, Panjang, atau pelabuhan-pelabuhan kecil yang mau ekspor, dia melalui T3 domestik, di bawah kapal meratus, nanti tinggal ditransfer ke internasional karena sudah ada 5 service, baik untuk US, Europe, melalui Singapura, Malaysia, atau direct intra-Asia termasuk ke Middle East. Yang kedua, kontainerisasi. Maksudnya apa sih kontainerisasi? Kargo-kargo yang dihandling dengan brick bulk, dengan bag yang tadinya oleh kapal-kapal non peti kemas, kita alihkan ke kontainer, ya, termasuk cairan, termasuk alumina. Itu kita kerjasama supaya masuk ke dalam jumbo bag, baru dimasukkan ke dalam peti kemas. Ya, jadi itu termasuk program kita, rencana kerja kita. Ya, komoditas seperti CPU, makanan beku, pupuk, dan lain-lain. Kalau boleh dibilang di Palembang tuh karet biasanya lewat kontainer, sekarang pakai brick bulk. Kenapa? Karena susah nyari kontainer. Ya, orang nggak mau deploy ke Palembang, biaya tinggi. Karena Jakarta, Semarang, Surabaya juga dari request-nya tinggi. Ya, nanti kita akan balikan lagi melalui kontainer. Itulah salah satu dari rencana kerja kita, yaitu kontainerisasi. Selanjutnya konektivitas. Ya, setelah merger, kita harus ada konektivitas dengan pelabuhan atau terminal kontainer di luar regional 2. Ya, kalau regional 2 atau Expelindo 2, Jakarta Kontainer Panjang Palembang Teluk Bayur Jambi, itu udah terkonektivitas Pak. Ya, kontainer ada di Pontianak, kita bisa rencanakan di Tanjung Priok karena udah sistemnya sama, udah online, udah bisa komunikasi juga. Radio komunikasinya bisa langsung panggil ke Pontianak. Selanjutnya terkait dengan kelangkaan empty container. Yang tadi sudah saya sampaikan, bukan hanya MSC saja ya. Ada beberapa shipping line lain, namun yang dari semua MT, supporting MT, 95% yang menyediakan di IPC TPK adalah MSC, Mediterranean Shipping Company. Kalau orang bilang mafia shipping company ya, MSC, karena Mediterranean Shipping Company. Kantor pusatnya di Swiss, padahal Swiss nggak ada laut, tapi dia jadi nomor 1 di dunia. Ya, baru saja di Januari men-take over flight terbanyak, ya, dari first line nomor 1 di take over dengan MSC. Jadi dengan bangga kita bisa melayani shipping line nomor 1 di dunia. Next. Nah, ini cuman sharing bagaimana sih IPC TPK bisa atraktif, ya, bisa dapat new service, volume naik terus di zaman pandemi karena kita mentransformasi terminal-terminal kita, ya, di 10 terminal kita. Bahkan kita sampai disuruh juga memperbaiki di terminal yang lain karena dulu kan periode 1, 2, 3, 4 1 merasa sendiri, 4 masih sendiri. Dengan bergabung, role modelnya adalah best practice-nya adalah IPC terminal peti kemas.